Ada kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, keluarga diplomat yang ditemukan tewas di kamar indekosnya berharap polisi melanjutkan penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Kakak ipar Arya Daru, Meta Bagus, mengaku selama ini mengenal sang diplomat sebagai pribadi baik sehingga tidak mungkin memiliki rencana seperti yang disimpulkan polisi. Keluarga Arya Daru sedang berdiskusi soal kelanjutan kasus ini, termasuk pendampingan secara hukum. Mereka berharap keadilan bagi almarhum Arya Daru segera tercapai. Kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Nah, terkait dengan beban kerja, Mas, perlu kami sampaikan juga bahwa namanya orang bekerja itu kan pasti ada beban, gitu. Dan kan pasti ada juga berbagai macam halnya. Hanya saja sepemahaman dan sepengamatan kami terhadap Daru itu sampai sejauh ini tidak pernah menceritakan beban-beban berat yang ada, kurang lebih seperti itu. Memang segala sesuatu itu didiskusikan, dikomunikasikan antara suami dan istri ini dengan cukup baik. Begitu, Mas. Kita konsultasi ke yayasan pelayanan kesehatan mental itu bagaimana, Mas? Jadi, napaya kita konsultasi ya mengenai berbagai macam hal terkait dengan materi apapun itu, saya rasa itu kan merupakan hal pribadi ya. Jadi kami tidak mengomentari ya. Mas, apa ada upaya dari pihak keluarga untuk cari kuasa hukum nanti, Mas, untuk kelanjutan? Saat ini opsi itu masih dibicarakan, Mas. Pemirsa, tak hanya keluarga, warganet juga merasa janggal dengan hasil penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Apakah kejanggalan warganet bisa membuat keinginan keluarga almarhum terwujud? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah terhubung melalui saluran Zoom. Pertama ada senior analis dari Drone Emprit, Yan Kurniawan, kemudian juga ada Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Saurlin Siagian. Pak Yan dan Pak Saurlin, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya mau ke Pak Saurlin, sesuai dengan pernyataan dari keluarga ADP yang tidak menerima hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apa kemudian yang diamati oleh Komnas HAM yang perlu atau yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga, Pak Saurlin? Ya, pertama kita turut berduka cita ya yang sedalam-dalamnya kepada atas meninggalnya ADP, dan kita menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan juga kepada Kementerian Luar Negeri yang kehilangan seorang diplomatnya. Ya. Konsen Komnas HAM adalah untuk memastikan bagaimana kasus ini diselidiki dengan proper dan patut, dan juga kita memberikan atensi pada bagaimana kasus ini diberitakan dalam ruang publik oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Kami sudah melakukan berbagai langkah-langkah pemantauan, meninjau lokasi, kemudian mewawancarai belasan orang, dan kemudian kita diberi kesempatan untuk membaca hasil dan kesimpulan RSCM dan juga Asosiasi Psikologi Forensik, termasuk kesimpulan Polda Metro Jaya. Ya. Dan selain tindakan yang kami lakukan, kami memiliki akses terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak tadi, maka kami sudah mengeluarkan sikap resmi kami juga. Kami menyebutkan bahwa hingga kini belum ditemukan bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan orang lain atau atas peristiwa meninggalnya ADP. Dan tapi kita tetap mendorong jika ada bukti baru supaya tidak mengunci kasus ini jika ada bukti dan fakta baru. Baik, Pak Saurlin, ketika netizen menganggap bahwa kematian dari ADP ini janggal,
kenapa pihak kepolisian tidak membuka secara lengkap pertama baik barang bukti ataupun hal-hal lain yang menjadi objek penelitian pihak kepolisian dalam proses penyelidikan agar persepsi masyarakat itu bisa dibuktikan secara jelas begitu? Iya, satu hari sebelum konferensi pers, banyak pihak berbicara secara internal dengan kepolisian termasuk Komnas HAM, dan kita menyampaikan konsen juga ya, pentingnya memastikan sebagaimana konvensi PBB juga ya, bagaimana hak atas martabat setelah kematian. Itu sebabnya kalau kita lihat memang Polda Metro Jaya sangat tertata ketika menyampaikan konversinya, tidak mengeluarkan kalimat atau kata yang sensasional, sebagaimana di banyak media sosial saat ini ya. Saya kira sudah tepat juga ya. Kita pertama perlu melakukan kepastian penghormatan terhadap jenazah ya, dan kemudian tentu hak-hak lainnya adalah perlu identifikasi yang layak sudah dilakukan, dan kemudian pemulangan atau penguburan sesuai agama dan budaya yang dianut, dan kemudian perlunya privasi dan larangan eksploitasi visual jenazah, dan juga yang terakhir adalah hak keluarga atas informasi dan keadilan. Ini yang kita utamakan, sehingga jika kita lihat memang polisi hanya menyampaikan sebagaimana bunyi KUHP ya, bahwa itu disebutkan tidak ada tindak pidana atau keterlibatan pihak lain dalam peristiwa itu. Baik, Pak Saurlin, untuk mengakomodir keinginan dari pihak keluarga untuk melanjutkan penyelidikan, kemudian apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM? Banyak pihak menyebut bahwa harus ada bukti baru agar kasus ini bisa kembali digulirkan di pihak kepolisian. Apa kemudian yang menjadi referensi Komnas HAM kepada pihak keluarga? Ya, kalau Komnas HAM sih berharap pihak PMJ, Polda Metro Jaya, berkomunikasi secara intens dengan pihak keluarga secara resmi untuk menyampaikan informasi yang secara gamblang dan lengkap, karena ada upaya mengedit komunikasi publik terkait dengan supaya kita menghargai yang meninggal dan juga keluarganya, dan mereka saat ini sangat berduka dan kita konsen dengan itu. Dan tetapi jika keluarga ingin membutuhkan informasi yang lebih lengkap terkait penyelidikan kepolisian, saya kira Polda Metro Jaya bisa komunikasi dengan keluarga. Baik, Pak Saurlin, dari video CCTV yang beredar sejak awal kasus ini bergulir, ada bola liar di media sosial terkait dengan perbincangan netizen yang menyebutkan bahwa ada dugaan ADP meninggal karena tindak pidana. Nah, untuk menjawab ataupun untuk meredakan tensi netizen di media sosial akibat anggapan yang tadinya sudah dijawab oleh pihak kepolisian untuk tidak kembali bergulir, apa yang kemudian bisa dijelaskan oleh pihak Komnas HAM? Ya, ini juga saya kira acara kita ini sekaligus edukasi kepada publik ya, kita agar menghormati hak atas martabat almarhum dan privasi keluarga dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari penggunaan narasi atau bahasa yang spekulatif dan merendahkan. Jadi Komnas HAM juga menegaskan perlu penyebaran konten yang bersifat tidak sensasional dan tidak vulgar, supaya menghormati ya etika kemanusiaan dan juga tidak memperburuk situasi psikologis keluarga yang ditinggalkan, yang saat ini sedang berduka. Kita benar-benar concern dengan situasi keluarga yang berduka, jangan sampai mereka berduka dua kali karena tindakan-tindakan kita di media sosial. Baik, Pak Saurlin, saya tahan dulu, saya mau ke Pak Ian dari Drone Emprit terkait dengan apa kemudian yang diperbincangkan netizen di berbagai platform media sosial, utamanya pasca polisi dari Polda Metro Jaya ini melakukan rilis apa penyebab dari kematian ADP ini, Pak Ian?
Ya, jadi tanggal 29 kemarin itu puncak pemberitaan maupun percakapan terkait isu ADP ini. Itu kenapa ada 3 hal. Ya. Pertama itu surprise, ya publik terkejut gitu. Ternyata hasilnya beda dengan apa yang dipersepsikan oleh publik. Terus kedua itu antisipasi gitu. Antisipasi dalam hal ini adalah publik itu banyak narasi itu jangan-jangan gitu. Ya, jangan-jangan gitu. Jadi lebih pada faktor kecurigaan publik. Kenapa hasil yang disampaikan di apa namanya rilisnya konferensi persnya Polda Jaya itu bertentangan dengan logika opininya mereka. Terus yang ketiga kesedihan gitu. Tiga hal ini yang membuat kurva percakapan di tanggal 29 itu naik tinggi. Ya, paling tinggi ya sejak awal kasus ini di tanggal 8 Juli pada saat beliau wafat begitu. Nah, terus yang kedua ini menarik sebetulnya bahwa sekali lagi kami ingin tegaskan seringkali memang logika hukum dengan logika opini itu berbeda begitu. Ya, logika hukum yang mengedepankan saksi bukti, fakta-fakta hukum itu seringkali dibantahkan oleh publik yang berdasarkan pada pertama itu keyakinan mereka dulu, terus yang kedua itu dari informasi-informasi yang tadi Pak Saulian Siagian bilang itu belum tentu benar. Ya. Cuma publik kemakan seperti itu. Memang harapannya ke depan itu pertama kalau bisa pihak kepolisian itu memperkuat terus komunikasi publiknya. Ya, kenapa ada hasil seperti itu gitu. Terus ditambah lagi juga bangun komunikasi dengan para stakeholder. Jadi gini, yang menarik itu yang berbeda narasi nggak cuma publik gitu, tapi juga elit juga berbeda. Contoh misalkan di Komisi 3 ya, Ketua Komisi 3 mengapresiasi hasil apa namanya kerja keras Polri, tapi belum tentu dengan anggotanya. Anggotanya bilang terus karena ini belum sesuai gitu. Terus juga para pakar kriminologi aja juga berbeda gitu. Ya, ada yang bilang ini bunuh diri, ada yang bilang ini dibunuh, kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, berbagai hal ini tentunya juga mempengaruhi persepsi publik ya seperti itu. Nah, kedepannya hampir dipastikan ini tanda tanya publik ini akan terus muncul dan harapannya pihak-pihak yang selama ini menyelesaikan kasus ini tidak hanya menyelesaikan pada wilayah hukum aja. Baik. Gitu. Pak Tapi Ian, juga di wilayah opini. Ya, saya potong sejenak. Nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana persepsi netizen terkait dengan hasil yang dirilis oleh pihak kepolisian. Apa kemudian juga bagaimana masyarakat perlu percaya dari rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Saya mau kembali ke Pak Saurlin karena kabarnya Pak Saurlin ada kegiatan yang mendesak. Saya pengen tahu dulu bagaimana kemudian Komnas HAM memberikan pemahaman bahwa tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang bergulir mulai dari keperluan ADP naik ke rooftop, terus kemudian kegiatan dan pertemuan dengan siapa itu tidak dikemukakan ke publik oleh pihak kepolisian. Bagaimana kemudian batas-batas pihak kepolisian ataupun batas-batas masyarakat yang perlu tahu dan kemudian hak-hak dari pihak keluarga yang mungkin meminta tidak semua data dibuka ke publik kepada pihak kepolisian. Pak Saurlin. Ya, negara dalam hal ini kepolisian wajib menjaga martabat ya jenazah serta tentu harus berkomunikasi yang layak dengan keluarganya nanti. Jadi kita berpikiran kepolisian memang menyampaikan informasi-informasi yang memastikan tidak menimbulkan menurunnya martabat jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Jadi
koridornya di situ saja. Sepanjang polisi masih menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan KUHP, saya kira itu baik-baik saja. Baik, kita harapkan juga kemudian keluarga dapat menerima dengan ikhlas apa yang dihasilkan dari penelitian pihak kepolisian. Pak Saurlin, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Kepada Pak Yan, kita tahan dulu karena kita masih akan kembali usai jeda. Pemirsa NTV Prime Dialog kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama senior analis dari Drone Emprit, Yan Kurniawan, bersama kami melalui Zoom. Pak Yan, bagaimana kemudian netizen memberikan respon atau penilaian terhadap pihak kepolisian dari rilis yang kemarin? Mengingat banyak netizen yang kurang puas terhadap hasil dari penelitian pihak kepolisian dan berharap bahwa ini sesuai dengan apa yang dipikirkan netizen adalah kematian yang disebabkan oleh tindak pidana. Pak Yan. Ya, jadi memang kemarin itu pada saat hasil rilisnya itu menimbulkan kekagetan gitu. Terus kedua itu netizen mencoba menaikkan lagi tagar Justice for Daru. Artinya netizen itu ingin agar isu ini tetap berlanjut walaupun sudah ada hasil yang diumumkan oleh pihak kepolisian. Itu hal ini yang membuat kami tambah yakin ya bahwa ini kasus yang antara logika hukum dengan logika opini itu berbeda. Dan ini memang biasanya akan menimbulkan ketidakpuasan bagi publik. Untuk itu perlu kiranya agar tiap-tiap elemen dari institusi yang menyelesaikan kasus ini melakukan komunikasi dengan publik, memberikan narasi yang sederhana, mudah dimengerti, sampai akhirnya publik itu paham seperti itu. Terus kita juga tidak bisa atau tidak serta-merta menyalahkan publik. Kenapa? Karena memang latar belakang dari kasus ini cukup menarik gitu. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa almarhum ini adalah seorang diplomat yang selama ini fokus atau concern pada isu TPPO misalkan. Nah, isu TPPO ini kan memang isu yang kerap kali dinilai itu penuh dengan kekerasan begitu. Ya, salah satu bagian dari narasinya itu banyak mengandung kekerasan. Makanya publik punya penilaian tersendiri terhadap kasus ini. Terus selanjutnya adalah ketika korban mengalami kematian, itu prosesnya itu sangat sangat dramatis begitu, sampai akhirnya publik itu menilai ini perlu dijelaskan gitu, ya, dicari kebenarannya, diungkap isu ini seadil-adilnya. Makanya tagar atau hashtag dari Justice for Daru ini cukup menggema dalam 1 bulan terakhir. Dimulai itu dari tanggal 12 Juli sampai sekarang begitu. Ya. Dan Baik. perlu diharapkan gitu pihak-pihak yang terkait itu melihat bagaimana persepsi publik selama ini gitu, agar ke depan itu terutama kepolisian ya, sisi dari kepolisian mengayomi dan melindungi itu bisa terbangun dari isu ini. Kurang lebih seperti itu. Pak Yan, ini kan kita harapkan di lini masa, di media sosial, di berbagai platform ini, tensi dari obrolan netizen yang menggiring opini bahwa kematian ADP ini adalah penyebab dari tindak pidana begitu ya. Apa kemudian yang sejumlah pihak bisa lakukan untuk meredam itu? Paling tidak menggiring opini publik ini semakin liar begitu. Karena memang pernyataan dari keluarga ini menambah legitimasi ketidakpercayaan netizen terhadap hasil dari pihak kepolisian, Pak Yan. Ya, jadi memang perlu upaya dari beberapa pihak ya.
Pertama itu adalah dari polisi itu sendiri, ya, terus kedua dari keluarga. Tadi saya sepakat dari abang kita yang dari Komnas HAM Ya. itu kalau bisa dibangun komunikasi, ya saling pengertian, samakan dulu persepsi, dibuka datanya seluas-luasnya, gitu sejelas-jelasnya kepada pihak keluarga. Gitu. Pastinya ini kan kepolisian nggak sendirian ini. Ya. Ini berbagai ahli ini diikutsertakan. Dalam artian ini kasus yang nggak main-main. Polisi juga nggak yang sembarangan untuk sampai memutuskan hal tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah juga diperlukan tokoh-tokoh yang biasa dikenal oleh publik, punya kredibilitas baik oleh publik untuk menyampaikan hal tersebut, terutama posisinya mengademkan suasana begitu. Biar gimana pun kita harus menghormati pihak keluarga misalkan. Terus biar gimana pun kita juga harus menghormati kerja keras polisi gitu. Polisi juga manusia, pasti ada kekurangan. Tapi bukan berarti kita untuk selalu mengkritik. Kalau bisa kita bantu kerja polisi gitu agar kasus ini terungkap sejelas-jelasnya, kan ujungnya di situ. Dan saya yakin justice for Daru itu bukan mencari kesalahan, tapi ingin cari ini benernya kayak apa sih begitu. Ya, ini betulnya seperti apa. Nah, ini kan ketidakpuasan ini bukan semata-mata untuk menyerang salah satu institusi, tapi ingin menggali terus karena ada beberapa poin, misalkan ini kan lakbannya rapi gitu. Ya, seperti itu. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan dari publik itu. Baik. Masa sih orang bunuh diri lakban bisa rapi gitu, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini poin-poin ini harusnya dikumpulkan oleh pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait untuk nanti itu dijawab begitu. Ya, sampai akhirnya publik paham dan pada akhirnya nanti isu ini menurun dan tingkat kepercayaan publik pada pihak-pihak terkait gitu itu semakin tinggi. Baik, Pak Yan, sambil menunggu pihak keluarga ini bertindak, apakah memang sepenuhnya bisa terima pernyataan dari pihak kepolisian ataupun mencari bukti baru sehingga penyelidikan ini kembali bergulir, dan kita biarkan juga netizen menjadi detektif Conan wannabe begitu ya untuk mencari bukti baru yang bisa memudahkan pihak keluarga melanjutkan ke tahap penyelidikan berikutnya begitu. Betul, bagaimana kemudian kasus yang dibahas di media sosial ini bertahan, dan apakah ada faktor yang mempengaruhi bahwa viralnya suatu kasus, kemudian trendingnya suatu hashtag ini dapat hilang dengan cepat, butuh berapa lama dan apa faktornya? Jadi gini, biasanya kalau punya muatan yang tinggi engagementnya, dalam artian menarik betul perhatian publik untuk ikut berpartisipasi, itu kasusnya akan lama. Contoh kalau masih ingat dulu ada kasus Sambo misalkan. Itu kan juga pihak keluarga tuh yang kuat itu. Kuat mereka membangun narasi, kuat bangun engagement, sampai akhirnya publik ikut merasakan dan turun juga gitu. Sampai akhirnya kita sama-sama melihat langsung dulu ya hasilnya seperti apa begitu. Nah, kurang lebih di isu ini juga harapannya ketika keluarga gitu, itu kalau bisa itu juga terus menyuarakan. Saya tidak fokus kepada keluarga inti ya, tapi kawan sejawat begitu atau rekan-rekan yang lain yang merasa bahwa isu ini dirasa belum tuntas untuk terus menggaungkan isu ini begitu. Namun harapannya berbasis data fakta. Jangan menyebarkan hoax gitu. Terus kedua, ketika ada bukti baru itu disertai sumber yang jelas begitu. Baik, Pak Yan. Pak Yan, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi saya ingin terakhir closing statement dari Anda terkait dengan contoh ketika kasus Brigadir J pada saat itu yang melibatkan Verdi Sambo, terus kemudian hari ini, bagaimana kemudian kepercayaan publik terhadap pihak kepolisian, dan kemudian bagaimana tantangan pihak kepolisian untuk membalikan kepercayaan publik, terutama netizen. Kalau dipresentasikan berapa? Secara singkat saja. Jadi gini, kalau di isu Sambo itu bisa dibilang sentimennya babak belur polisi. Nah, tapi di isu ini sebetulnya nggak jelek-jelek amat. Gitu. Kenapa? Karena polisi nggak sendirian ketika mengungkapkan kasus ini. Ada Kompolnas, terus ada beberapa pakar, kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang menarik gini, untuk polisi itu sebetulnya kan isu-isu polisi itu isu yang hot news semua, punya nilai berita yang tinggi. Saya yakin di semua stasiun televisi itu punya tuh berita-berita kriminal dan itu tinggi engagementnya.
Gitu. Nah, itu sebetulnya ruang polisi untuk menunjukkan sisi melindungi dan mengayominya begitu. Nah, Baik. kalau itu digunakan sama polisi, saya yakin walaupun sentimen negatif beberapa di kejadian isu, tapi tetap bisa menaikkan reputasinya dia di isu-isu yang lain. Baik. Baik, terima kasih Pak Yan. Kita tunggu netizen sebagai detektif Conan wannabe Ya, BIN namanya, melakukan tugasnya. Badan Intelijen Netizen. Badan Intelijen Netizen. Baik, terima kasih Yan Kurniawan, analis senior dari Doron Empit, telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, kesimpulan akhir kematian dari diplomat muda Arya Danu Pangayunan kami akan bahas lebih lanjut di program Doncast bersama psikologi forensik Reza Indragiri dengan host Doni De Keizer dan juga Don Bosco Salamun pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Nusantara TV. Saya Muhammad Irsal pamit, terima kasih dan sampai jumpa.